Bu Rina adalah seorang yang memiliki usaha toko grosir yang laris manis. Wah, hari ini laris manis. Tiap hari selalu ramai begini. Untung besar terus. Kalau begini terus sebentar lagi aku bisa buka cabang baru. Hahaha. Mas, tolong ini dihitung ya. Oh ya, ada promo nggak buat sabun cuci yang ini? Saya juga cek dulu ya. Untuk sabun cuci ini memang lagi ada diskon kalau beli 3 sekaligus, jadi lebih hemat. Bapak mau tambah 1 lagi? Sama minyak gorengnya yang 2 liter ada stok baru nggak? Kok di rak tinggal sedikit sih? Sebentar Pak, saya cek di gudang dulu ya. Kalau masih ada nanti saya langsung ambilkan. Ini setrupnya Pak. Terima kasih sudah belanja di sini. Kalau ada yang kurang jangan ragu tanya ya. Siap Mas, saya masih balik lagi kalau belanja bulanan. Toko ini memang paling lengkap. Toko ini udah kayak tambang emas. Kalau bisa tambah modal pasti lebih besar lagi untungnya. Harus mulai cari cara supaya makin berkembang. Para pegawai mulai ngobrol tentang THR yang dijanjikan Bu Rina. Kalian udah denger belum? Katanya tahun ini Bu Rina bakal kasih THR lebih besar dari tahun kemarin. Wah, kalau bener sih enak ya. Bisa buat tambahan belanja lebaran. Iya sih, tapi aku kok masih agak ragu ya. Tahun lalu juga dijanjikan kayak gitu, tapi pas hari H malah banyak alasan. Katanya keuntungan belum cukup lah, keuangan toko lagi nggak stabil lah. Akhirnya kita itu cuma dapat setengah gaji doang. Kamu lupa Ran? Nah itu dia yang mau aku bilang, jangan terlalu berharap dulu. Aku udah kerja di sini lebih lama dari kalian dan tiap tahun ceritanya selalu sama. Janji manis di awal tapi realitanya mengecewakan. Kalau kita dapat full THR sih alhamdulillah, tapi jangan kaget kalau akhirnya kau cuma dikasih ala kadarnya lagi. Tapi toko ini kan makin rame. Tiap hari pelanggan banyak, kasir sampai kewalahan. Masa sih keuntungan toko nggak cukup buat bayar sehari pegawai dengan layak? Nah itu yang kita nggak tahu. Soalnya Bu Rina juga jarang banget transparan soal keuangan toko. Yang kita lihat memang rame, tapi siapa tahu ada uang atau pengeluaran lain yang kita nggak tahu. Itu tetap siap-siap kalau skenarionya buruk. Jangan terlalu bergantung sama THR. Kalau bisa cari tambahan pemasukan di tempat lain. Aku sendiri udah mulai jualan online kecil-kecilan buat jaga-jaga. Lah, kalau gitu kita harus siap mental ya. Soalnya aku udah ngarep banget nih buat beli baju baru. Kalau nggak ada THR bisa ganteng gaya aku nanti. Udah sabar, kita lihat aja nanti gimana. Siapa tahu tahun ini beda. Tapi kalau ternyata sama aja ya udah kita kompak tes ke Bu Rina. Setuju nggak? Setuju. Kalau hak kita itu dipotong lagi tanpa alasan jelas, kita nggak boleh diam saja. Seorang pegawai muda memberanikan diri bertanya ke Bu Rina soal THR. Maaf Bu Rina, saya boleh tanya sesuatu? Apalagi? Mau nanya apa? Jangan banyak alasan kalau kerja, cepetan ngomong. Bu, saya cuma mau tanya soal THR. Soalnya teman-teman juga pada penasaran. Katanya tahun ini ada lebih besar dari tahun kemarin. Bener nggak ya Bu? Halah, THR. Kerja baru sumber jagung, udah bembak satu nanya THR. Kau pikir toko ini tambang emas yang bisa cetak uang seenaknya? Bukan gitu Bu, cuman pengen kepastian aja. Sabar, nanti ada kok, udah. Gak usah banyak tanya, kerja aja yang bener. Jangan bisa cuma nutut hak doang. Tapi kerja asal-asalan, mau THR gede, ya kerja lebih keras, jangan banyak omong. Iya Bu, maaf kalau saya lancang nanya. Saya cuma penasaran aja. Penasaran, halah. Kerja yang bener dulu. Kalau kerja kayak siput tapi maunya gede, malah bisa. Udah sana, balik kerja. Jangan bikin saya tambah pusing. Pegawai lain merasa curiga karena Bu Rina selalu menunda-nunda setiap kali ditanya soal THR. Kalian sadar nggak sih? Bu Rina kayaknya sengaja urus soal THR. Tiap kali tanya jawabannya cuma sabar atau nanti ada. Tapi nggak pernah jelas kapan dan berapa.
Nah itu dia mbak, tadi aja baru nanya langsung dimarahin habis-habisan. Padahal kan dia cuma mau kepastian. Kelihatan banget Bu Rina itu emang nggak mau ngomong jujur dari awal. Aku udah bilang kan dari awal, ini bukan pertama kalinya. Tahun ini juga sama persis dibilang THR bakal lebih gede, tapi ujung-ujungnya alasannya ini itu. Dan kita cuma dapat setengah dari yang seharusnya. Aku curiga ini bakal kejadian lagi tahun ini. Tapi mana mungkin, toko makin rame. Tiap hari kasih selalu penuh. Masih ya uangnya nggak cukup buat THR kita. Nah itu yang aneh, kalau toko ini sepi mungkin masuk akal. Kalau Bu Rina kesulitan kasih THR, tapi ini lihat sendiri, tiap hari kita itu kerja sampai ngos-ngosan, keuntungan pasti gede, tapi entah kenapa kita itu masih digantung. Jangan-jangan Bu Rina itu memang sengaja nggak mau kasih penuh ya. Mungkin uangnya dipakai buat hal lain. Bisa jadi dia itu lagi kumpulin buat ekspansi toko, atau bahkan buat kepentingan pribadinya. Hah? Maksudnya uang kita dipakai buat hal lain? Wah, kalau gitu sih nggak bener. Ini kan hak kita, masih dipakai buat yang lain. Itu dia, makanya aku itu udah kepikiran kalau sampai nanti kita cuma dikasih setengah lagi. Kita harus kompak protes, jangan sampai kejadian tahun lalu berulang lagi. Setuju, tapi kita harus cari cara supaya Bu Rina itu nggak bisa ngeles lagi. Kita butuh bukti kalau memang keuntungan toko ini besar dan nggak ada alasan buat nahan THR kita. Bener, kalau sampai Bu Rina bohong lagi, kita nggak boleh diem aja. Kita kerja keras udah toko ini. Jadi, udah seharusnya kita dapat hak kita juga. Malam harinya Bu Rina terlihat di rumah, menghitung keuntungan. Ternyata toko sedang untung besar, tapi dia enggan berbagi dengan pegawainya. Hahaha, luar biasa. Toko makin laris, keuntungan terus naik, tiap bulan saldo rekening bertambah banyak. Ini baru bisnis yang sukses. Coba kita lihat pemasukan bulan ini. Wah, hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Kalau begini terus, dalam waktu setahun aku bisa buka cabang baru. Coba kita lihat pemasukan bulan ini. Wah, hampir 2 kali lipat dari tahun lalu. Kalau begini terus, dalam waktu setahun aku bisa buka cabang baru. Ini peluang besar. Aku harus pintar-pintar atau uang. Tapi ya, pegawai itu baru juga kerja sebentar, udah pada ribut minta THR. Alah, nggak sadar aku kalau mereka itu cuma buruh. Gak ada mereka pun toko ini tetap jalan. Lagian ngapain juga aku kasih THR besar-besar, buang-buang duit aja. Bener aja mereka nuli. Aku bilang aja nanti Anda, tapi tarik urut sampai mereka lupa. Kalau tetap ngeyel, gampang, cari alasan aja. Bilang uang toko lagi sulit. Mereka bisa bilang apa? Protes, gak bakal bembak satu. Biar ya, mereka. Tapi hasil akhirnya tetap milikku. Esok harinya pegawai mulai menagih THR lagi. Kali ini Bu Rina beralasan kalau toko masih banyak utang ke supplier. Bu Rina, kami datang lagi untuk menanyakan soal THR. Sudah berapa kali kami itu tanya, tapi jawabannya selalu sama. Kami butuh kepastian, Bu. Kalian ini nggak ada kerjaan lain selain nagih uang ya? Udah saya bilang, tau kak ini masih punya banyak utang ke supplier. Kalau belum nulis, ya nggak ada THR. Susah banget sih ngerti. Bu, kami ini kerja siang malam buat toko ini. Kami nggak pernah telat masuk, nggak pernah malas-malasan. Tapi kenapa tiap kali kami minta hak kami, ibu selalu ngasih alasan yang sama. Kamu ini banyak tanya ya. Dengar ya, kalau saya bilang nggak ada uang, ya berarti memang nggak ada. Kalian pikir gampang cari uang? Pikir sendiri deh. Nih, kami bukan anak kecil yang bisa dibohongin begitu aja. Kami lihat sendiri toko ini selalu ramai, pembeli datang, nggak pernah berhenti. Stok barang tuh terjual habis. Masa iya dari semua pemasukan itu ya gak ada yang bisa disisihkan buat THR kami? Halah, kalian sok tahu. Ngurus toko itu nggak segampang yang kalian kira. Saya yang paling tahu kondisi keuangan toko ini, bukan kalian. Kalau saya bilang masih banyak utang, ya berarti memang masih banyak utang. Dah, gak usah banyak cincong, balik kerja. Kayaknya Bu Rina ini memang sengaja nggak mau bayar THR kita deh. Kita harus cari cara lain kalau mau THR kita itu dibayar. Apa setuju kalau terus-terusan begini kita itu nggak akan pernah dapat THR. Para pegawai mulai kesal. Joko, pegawai paling senior, menyarankan untuk mogok kerja jika THR tidak diberikan. Kalau begini terus, kita nggak akan dapat THR. Bu Rina cuma muter-muter alasan. Ya, tiap kali ditanya jawabannya selalu beda. Kayaknya memang nggak niat ngasih. Jadi gimana, kita nggak mungkin kerja terus tanpa kepastian. Menurutku kita mogok kerja aja deh.
Kalau nggak ada pegawai toko pasti kacau, dia bakal mikir ulang. Tapi kalau kita mogok tuh nggak takut dipecat. Kalau nggak mogok pun dia tetap bisa cari alasan buat nggak bayar THR. Kita harus kasih tekanan deh. Aku setuju, kita harus kompak. Kalau satu aja ada yang goyah, dia bakal makin enak. Kita perlu pastikan semua pegawai ikut. Kalau cuma beberapa orang, Bu Rina nggak bakal peduli. Ya kita lihat dulu reaksi Bu Rina. Kalau dia itu masih ngeyel, kita tambahkan tekanannya. Lalu mereka menanyakan lagi kepada Bu Rina perkara uang THR-nya. Bu Rina, kami mau menanyakan soal THR ini. Sudah mendekati hari raya loh Bu, tapi belum ada kepastian sama sekali. Kami butuh kejelasan Bu. Halah, THR lagi. Udah saya bilang kan, sabar. Kalian ini kenapa sih dikit-dikit nanyain uang? Kerja dulu yang benar, baru nagih hak. Bu, kami semua sudah bekerja keras untuk toko ini. Setiap hari toko penuh pelanggan. Kasir nggak pernah sepi. Stok barang keluar nyangkut terus. Kami cuma ingin apa yang jadi hak kami, bukan sesuatu yang bukan milik kami. Kalian kira uang THR itu turun dari langit? Saya ini masih harus bayar utang untuk sopir. Kalau utang belum lunas, dari mana saya bisa kasih THR ke kalian? Kami ngerti kalau toko punya tanggungan, tapi rasanya aneh kalau toko beramai. Kalau toko seramai ini katanya masih banyak utang, setiap hari pemasukan pasti besar. Gak mungkin sampai gak ada dana buat THR pegawai atau Bu. Kamu ngajarin saya cara mengelola toko, ha? Saya yang tahu kondisi keuangan di sini, bukan kalian. Kalau saya bilang masih banyak utang, ya berarti memang masih banyak utang. Udah, gak usah banyak tanya. Kerja aja yang benar. Bu, kami tuh nggak minta lebih, kami cuma ingin kepastian. Kalau memang belum bisa dibayar sekarang, setidaknya beri kami tanggal yang jelas kapan THR-nya bisa cair Bu. Kalian pikir saya ini bank yang bisa kasih jadwal pencairan uang? Nggak ada THR sebelum semua urusan keuangan saya beres. Udah, balik kerja, jangan bikin saya tambah pusing. Anda sendiri kan, dia terus ngeles. Kayaknya memang sengaja nggak mau bayar. Ya kita harus cari cara lain, kalau begini terus kita nggak akan pernah dapat THR. Pegawai tidak percaya dan mulai membahas untuk resign massal. Udah jelas guys, Bu Rina memang nggak ada niat buat bayar THR kita. Dia nggak datang ke toko, HP-nya mati, dan sekarang kita cuma dibiarkan gini aja. Kalau begini terus kita mau sampai kapan nunggu? Ya ini udah keterlaluan banget, kita kerja mati-matian buat toko ini, tapi hak kita malah diabaikan. Aku udah nggak tahan. Kalau kayak gini terus lebih baik kita itu resign aja deh bareng-bareng. Setuju. Kalau kita racing masalah, dia bakal panik. Toko ini nggak akan bisa jalan tanpa kita semua. Selama ini dia enak-enak lebih bakal kasir. Kita yang kasih di depan ngeladenin pelanggan. Tapi malah kita yang nggak dawai. Aku ngerti perasaan kalian, tapi resign itu langkah besar. Kalau kita keluar bareng-bareng, kita harus punya rencana. Jangan sampai kita itu malah rugi sendiri. Makanya kita harus mulai cari kerja di tempat lain. Kalau kita semua udah siap, baru kita kasih surat resign bareng. Biar dia tuh tahu kalau tanpa kita, toko ini tidak ada apa-apanya. Aku ngerti kalau kalian semua marah dan kecewa. Aku juga ngerasain hal yang sama. Tapi menurutku ada cara lain untuk nanangin ini. Racing massal memang bisa bikin beberapa panik. Tapi ini juga bisa bikin kita lihat kerjaan sebelum kita benar-benar siap. Terus menurutmu kita harus bagaimana? Masa kita kerja di sini tanpa kepastian? Sebenarnya aku udah lama nabung dari awal kerja di toko ini. Aku selalu sisihin sebagian gajiku buat modal usaha. Aku selalu punya impian buat buka toko grosir sendiri. Dan kamu ngajak kami buat gabung sama kami? Iya, aku nggak bisa bangun toko ini sendirian. Kalian semua punya pengalaman di bidang ini. Dan aku percaya kita bisa kerja sama buat bikin sesuatu yang lebih baik dari toko Bu Rina. Aku setuju, Bu Rina udah terlalu lama manfaatin kita tanpa kasih imbalan yang pantas. Kalau ada kesempatan buat mulai dari awal dengan tim yang solid, aku rasa pilihan yang tepat deh. Gitu aku juga ikut deh, daripada terus kerja di tempat yang nggak menghargai kita. Lebih baik kita itu bangun sesuatu yang benar-benar milik kita. Yaudah, kalau kalian semua ikut, aku juga nggak mau ketinggalan. Aku percaya sama Dewi, kita pasti bisa sukses. Beberapa hari kemudian pegawai satu persatu mulai resign dan mulai berpindah kerja ke toko milik Dewi yang dulunya salah satu karyawan Bu Rina. Toko Bu Rina mulai kacau karena kekurangan tenaga kerja. Astagfirullah, kenapa semua jadi begini? Pegawai satu-satu resign, pelanggan mulai sepi. Apa salah saya? Mereka itu keterlaluan, baru dikasih kerjaan sudah kabur. Siapa sekarang yang mengurusin semua ini?
Aku nggak bisa kerja sendirian. Dewi, semua gara-gara Dewi. Dulu dia pegawaiku, sekarang malah bikin toko sendiri. Kurang ajar. Toko ini sudah berdiri bertahun-tahun. Kenapa sekarang malah hancur begini? Aku harus cari pegawai baru. Tapi siapa yang mau kerja di sini sekarang? Nama tokoku sudah jadi jelek gara-gara mereka. Kayak begini terus aku bisa bangkrut. Bu Rina berusaha mencari pegawai baru, tapi banyak orang yang sudah tahu reputasi yang buruk sehingga tidak ada yang mau mendaftar. Kenapa nggak ada satupun yang datang buat wawancara? Udah aku sebar ruang kemana-mana, tapi tetap sepi. Apa orang-orang udah nggak kerja di sini? Ya, ibu tahu sendiri, zaman sekarang informasi cepat menyebar. Mantan pegawai itu banyak yang cerita di media sosial. Banyak calon pekerja jadi ragu buat melamar. Dasar orang-orang nggak tahu terima kasih. Dulu kerja di sini, dapat pengalaman dari aku. Sekarang yang jadi nantikan aku. Apa mereka pikir mereka bisa sukses tanpa aku? Beberapa bulan kemudian Bu Rina mulai panik karena omset turun drastis. Dia menyadari kalau bisnisnya terancam bangkrut. Ini nggak mungkin. Omset bulan ini turun lebih dari separuh. Kalau begini terus aku bisa bangkrut. Apa yang salah? Dulu toko ini selalu ramai, selalu untung besar. Tapi sekarang pelanggan makin sedikit. Pegawai udah pada pergi. Stok barang mulai kosong. Pegawai baru di toko Bu Rina sering keluar masuk karena mereka tahu bahwa gaji sering telat. Kenapa pegawai di toko ini nggak pernah bertahan lama? Baru kerja seminggu udah minta resign. Bisa banget cari orang yang mau kerja serius. Bu Rina, maaf, saya mau ngomong sesuatu. Apalagi jangan bilang kamu tinggal keluar. Bu, saya itu mau resign, saya nggak bisa lanjut kerja di sini lagi. Alasannya apa? Baru kerja beberapa minggu udah nggak betah. Gini Bu, saya sudah dengar dari banyak orang kalau gaji di sini sering telat. Teman-teman saya juga mengalaminya sendiri. Saya butuh pekerjaan yang bisa kasih kepastian soal gaji Bu. Saya nggak bisa terus kerja tanpa kepastian kayak dibayar. Dengar ya Ruth, toko ini lagi susah. Saya bukan gak mau bayar, tapi pemasukan lagi turun. Kan pikir cari uang itu gampang. Kalau kamu sabar, gaji pasti cair. Saya ngerti Bu, tapi saya juga punya kebutuhan. Saya nggak bisa nunggu terlalu lama tanpa kepastian. Maaf Bu ya, saya harus pergi. Keadaan semakin memburuk, hutang mulai menumpuk dan Bu Rina terpaksa menjual sebagian stok barang dengan harga yang murah. Setahun makin banyak, pengeluaran makin kecil. Kalau begini terus, aku benar-benar bisa bangkrut. Toko Bu Rina ngasih diskon gede. Ini pertama kalinya dia jual barang murah. Jangan-jangan dia itu lagi butuh uang banget. Tapi kalau lebih murah dari tempat lain, ya kenapa enggak? Beberapa pelanggan mulai masuk dan membeli barang-barang yang didiskon. Namun mereka hanya mengambil barang yang benar-benar murah. Ini nggak cukup. Harga baru udah dipotong lebih dari separuh. Tapi tetap aja nggak bisa nutup hutang. Aku harus cari cara lain sebelum semuanya habis. Pada akhirnya Bu Rina harus menutup tokonya karena tidak bisa lagi bersaing. Karma telah datang dan Bu Rina kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Aku gak pernah membayangkan kalau semuanya akan bahagia seperti ini. Dulu aku pikir uang adalah segalanya. Aku pikir aku bisa terus untung gak peduli orang lain. Tapi lihat sekarang aku kan gak perlu siapa-siapa lagi.